Halo, dengan Bang Ribi di sini. Jadi ini adalah si Oppo Find X2 ya. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya nongol juga suksesornya. Bisa dibilang kini wujudnya lebih simpel karena kamera dengan sistem motorized tidak hadir lagi di sini ya. Which is menurutku malah jadi lebih durable ya karena tidak ada mekanisme yang gerak-gerak. Dan ini terdapat dua varian, ada Oppo Find X2 Pro serta versi yang lebih murah namun dengan spek yang kagak begitu jauh sama versi Pro-nya, yaitu si Oppo Find X2 yang ini. Dan sebelum aku mulai full reviewnya, kayak biasa jangan lupa untuk subscribe dulu channelku, terus follow juga IG sama Twitterku @bangreview. Terima kasih. Bahas dulu isi boxnya. Wujud boxnya tuh kayak gini ya. Di dalamnya tentu ada sang smartphone, ada kabel USB to USB-C beserta chargernya. Terus ada buku-buku manual sama ada SIM ejector, ada soft case bening yang bagian belakangnya cukup memproteksi kamera belakangnya. Begitu pula bagian depan kecuali bagian samping ya. Dan terakhir ada earphone. Lagi-lagi earphone bawaan dari Oppo ini punya kualitas serta karakter audio yang mantap. Ya, jadi karakter audionya tuh agak sedikit beda sama earphone bawaannya si Oppo Reno 3 yang sebelumnya pernah aku review itu ya. Which is aku demen juga sih. Jadi earphone-nya ini punya karakter dominan di frekuensi mid, jadinya vokalnya tuh terdengar crispy dengan bass yang masih kerasa ya. Oh ya, di sini juga ada fitur Dolby Atmos dengan equalizer yang bisa kita custom sesuai selera. Dan untuk colokan earphone-nya ini pakai USB-C ya. Karena kan di smartphone ini port 3.5 mm kagak ada. Anyway, bagi yang ikutan pre-order smartphone ini tentu dapat gratis bonus TWS Oppo Enco Free. Aku belum explore banyak sih, tapi so far aku cukup suka sama dimensinya yang imut banget ya. Serta sistem kontrol playback yang agak anti mainstream, but it mostly works. Kayak gimana reviewnya ntar aku bikin videonya terpisah ya. Oke, sekarang beralih ke smartphone-nya. Aku akui bahwa desain bagian depannya ini rada familiar ya, agak mainstream. Tapi yang paling aku suka adalah ketebalan bodinya ini tipis ya. Build quality-nya juga premium, samping-samping bodinya ini metal, permukaan bagian belakangnya glass dengan penampakan yang elegan ya. Terus kalau kita lihat dengan seksama, bagian belakangnya ini ada kayak pola-polanya gitu. Kudu dipantelengin sih baru kelihatan. Habis itu layarnya ini spesial karena speknya tinggi, terus bentuk layarnya juga melengkung banget pada samping kanan kirinya. Jadi speknya yaitu ukurannya 6,7 inch, AMOLED, resolusi QHD+, Gorilla Glass 6, dan layarnya ini klaimnya 10 bit ya. 10 bit True Billion Colors panel yang berarti bisa memproyeksi hingga 1 miliar warna. Nggak cuma itu aja, refresh rate layarnya 120 Hz. Ya, jadi refresh rate segede ini bisa diaktifin bersamaan dengan opsi resolusi QHD Plus-nya. Ini eye gasm ya. Smartphone lain ada yang bisa begitu. Tapi untuk penggunaan sehari-hari sih aku prefer pakai resolusi layar FHD Plus saja dengan refresh rate 120 Hz ya, agar baterainya lebih awet. Lalu sertifikasi yang diusung pada layarnya juga banyak ya ternyata ya. Ada sertifikasi DisplayMate Grade A+, HDR10+, sama TUV Rainland yang bikin nyaman di mata. Intinya sih spek layarnya mewah, tinggi, tingkat brightness di outdoor juga tergolong mumpuni, ini 800 nits ya. Tapi aku ngerasa bahwa layarnya pada mode vivid ini agak terasa kurang gonjreng warnanya, kurang punchy. Terus dengan refresh rate yang tinggi tentu experience UI-nya kerasa ngebut ya, berkat animasi yang berjalan dengan lebih smooth. Dan tak lupa ada fitur O1 Ultra Vision Engine yang bisa diaktifin dan akan ngeboost motion video agar seolah-olah memiliki FPS yang tinggi. Ketika aku tes sih aku rasa nggak begitu signifikan ya perubahannya ya. Tapi yang paling tampak adalah HDR video enhancement-nya yang bikin warna serta detail menjadi lebih baik. Tapi patut diketahui bahwa fitur tersebut baru mensupport beberapa aplikasi streaming seperti Netflix, YouTube, sama Amazon Prime Video. Dan fitur ini sih menurutku cukup berfaedah ya, dan jangan lupa untuk diaktifin aja ketika kalian lagi nonton. Dan ngomong soal nonton, nggak lengkap rasanya kalau nggak dibarengin dengan speakernya ya. Speakernya ini stereo dengan kualitas audio yang bisa dibilang standar, cukup lah. Pertama-tama aku bahas bodinya ya. Jadi
Sekarang beralih ke jeroan. Jeroannya kagak mengecewakan. Jadi RAM-nya 12GB dan ditenagai oleh Snapdragon 865. Ini merupakan chipset terbaru dan terkencang saat ini ya. Skor Antutunya aja gede banget ya. Tergede yang pernah aku coba pada saat video ini dibuat. Soal performa nggak perlu diraguin lagi ya. Ngebut wus. Aku tes COD Mobile tersedia opsi graphic quality very high, frame rate max juga bisa dipilih, namun graphic quality-nya kudu diturunin dikit. Dan selama gaming COD Mobile aku selalu aktifin competition mode ya di game space-nya. Terus graphic quality aku set di high dengan frame rate-nya max. Hasilnya terasa stabil, touchscreen-nya juga responsif, terus peningkatan suhunya juga masih relatif adem ya. Aku agak nggak nyangka ya, aku kira bakal panas mengingat chipset flagship kan biasanya kayak gitu. Dan di sini ternyata masih termasuk adem. Dan intinya sih untuk sektor performa aku puas banget. Kemudian kecepatan ngecasnya aku juga sangat impress, terkejut malah ya. Karena dari kondisi 10% hingga 99% cuman butuh waktu, ada yang bisa nebak, 37 menit doang. Ini super duper ngebut gendeng ya kecepatan ngecasnya. Baru kali ini aku punya smartphone dengan kecepatan ngecas yang sangat kencang. Ya ini tentu berkat teknologi khasnya Oppo ya. 65 watt Super VOOC 2.0 flash charge. Gila sekali ya kecepatan ngecasnya. Tepuk tangan dulu lah. Kemudian kapasitas baterai 4200 mAh dan selama pemakaian aku bisa dapetin battery life 1 hari 19 jam ya, dengan screen on time sekitar 5 jam. Mostly aku pakai buat Netflixan sama nge-COD Mobile pakai koneksi data. Untuk smartphone sekelas flagship, battery life-nya menurutku termasuk awet. Sekarang kamera ya, kamera kamera belakang terdiri dari 3 biji ya. Ada kamera telefoto 13MP pakai OIS. Kamera super wide angle 48MP, ini pakai sensor Sony IMX586. Dan untuk kamera utamanya 48MP pakai sensor 12 bit Sony IMX686 yang dilengkapi dengan OIS ya. Kalau kamera depannya 32MP. Selama jepret-jepret foto aku selalu ngidupin HDR serta fitur AI Dazzle Color. Di sini fitur AI Scene Recognition-nya tuh sepertinya digabung sama Dazzle Color-nya ya. Fungsinya ya buat bikin warna jadi lebih menarik, lebih vibrant. Tapi di sini reproduksi warnanya masih cenderung agak natural ya ketika fitur tersebut diaktifin. Kalau pengen warnanya rada artsy, mungkin bisa pakai filter warna yang tersedia. Aku temuin bahwa kamera utamanya ini punya warna yang cenderung lebih warm daripada kamera-kamera belakang lainnya. Dan untuk telefoto terdapat opsi 2 kali optical serta 5 kali hybrid zoom ya. Untuk kemampuan OIS-nya sangat baik dalam membantu menstabilize khususnya ketika sedang jepret pada 5 kali hybrid zoom. Sekedar info bahwa kamera super wide angle-nya ini klaimnya juga bisa difungsiin buat foto-foto makro. Tapi ya selama penggunaan aku prefer buat foto-foto wide angle aja lah. Kalau untuk selfie, beautifikasinya kagak agresif ya, khususnya untuk pria. Di sini aku selalu pakai tingkat beauty di default dan udah oke lah beautifikasinya. Untuk performa low light sebenarnya udah baik ya. Tapi kalau hasilnya pengen lebih terang lagi, bisa pakai night mode-nya yang tersedia bagi seluruh kameranya. Hasil terbaik tentu didapetin dari kamera yang utama. Karakter night mode-nya itu adalah exposure-nya di boost banyak ya. Namun tingkat noise-nya hampir kagak nambah dengan dynamic range yang meningkat. Habis itu bokeh ya alias portrait, tingkat blurnya hanya bisa di set sebelum fotonya dijepret. Nggak tahu kenapa setelah dijepret sekarang nggak bisa diedit lagi. Dan untuk sekelas flagship jenis blur yang tersedia termasuk minim ya, hanya satu aja. Intinya sih hasil portrait terbaik didapetin dari kamera yang belakang. Dan pada kamera belakangnya terdapat 2 focal length yang tersedia pada portrait mode-nya.
Beralih ke kemampuan video ya, aku suka sama kamera belakangnya yang bisa rekam 4K 60 fps, itu pun video stabilization masih jalan. Dan ketika sedang record kita bisa sambil ganti-ganti focal length ya. Terus untuk kamera wide angle-nya maksimum bisa ngerekam di 4K 30 fps. Untuk video stabilization-nya kemampuannya baik ya, minim jitter. Hasil videonya juga cakep dari segi warna serta dynamic range kalau direkam di resolusi 4K. Di sini terdapat pula fitur Ultra Steady serta Ultra Steady Pro yang bakal ngerekam di FHD 60 fps. Tapi kemampuan stabilization-nya tidak sebaik seperti ketika ngerekam di 4K. Kualitas video ketika fitur tersebut diaktifin juga menurun drastis, so mending langsung rekam video aja tanpa perlu ngaktifin fitur tersebut. Yang lumayan nyesek adalah kamera selfie-nya, doi ini hanya bisa rekam di resolusi maksimal FHD 30 fps. Dan video stabilization pada resolusi tersebut kagak ada. Walaupun begitu kemampuan mic-nya ya ternyata bagus. Tes kameranya si Oppo Find X2. Oh ya, satu lagi kelupaan ya, terdapat mode video bokeh yang tingkat blur-nya bisa di set sebelum videonya di-record. Overall sih bokehnya rapi, namun resolusi perekamannya hanya max di FHD. Secara keseluruhan sih untuk sektor fotografi, kameranya si Oppo Find X2 Pro ini tidak menawarkan terlalu banyak gimmick ya, seperti kayak kompetitor flagship Android lainnya. Kemampuan fotografi untuk smartphone sekelasnya overall termasuk cukup lah. Kalau untuk kemampuan videografi, kamera belakangnya aku merasa puas, namun tidak dengan kamera depannya. Terakhir kelengkapan fitur ya, sebenarnya terdapat dua fitur yang aku harap sih seharusnya ada di smartphone sekelas flagship. Yang pertama adalah wireless charging ya, di sini tidak ada. Padahal praktis banget ya fungsionalitasnya buat ngecas tanpa perlu colok-colok kabel. Tapi kekecewaan tersebut ya rada terobati sih berkat kemampuan ngecasnya yang luar biasa cepat. Yang kedua adalah water resistant atau waterproof ya, di Oppo Find X2 ini tidak ada, yang ada adalah splash proof IP54. Jadinya ya kudu hati-hati banget ya, jangan sampai smartphone seharga 15 juta ini kerendam air. Kalau cuma ciprat-cipratan sih kudunya nggak apa-apa. Jadi kalau pengen yang ada sertifikasi IP68-nya, DAS atau water resistant, maka ya beli yang versi Pro-nya ya, tapi tentu harganya lebih mahal. Yang versi Pro itu kan harganya 18 juta, kalau yang ini cuman 15 juta doang. Nah, tapi terlepas dari kekurangan tersebut, klaimnya smartphone ini udah support 5G ya. Tapi karena di sini belum ada jaringan 5G, jadinya ya nggak bisa dicoba, nggak bisa dites. So, smartphone ini termasuk future proof ya, semoga sih jaringan 5G segera hadir di Indonesia ya, biar kita bisa nge-net dengan kecepatan yang lebih cepat lagi. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya ada fingerprint sensor di dalam layar dengan kemampuan unlock yang cepat, support up to 5 sidik jari, dan pastiin kalau mau nge-unlock digerakin dikit smartphone-nya hingga indikator fingerprint-nya muncul dulu ya, baru bisa di-unlock. Terus face unlock tentu hadir dengan kecepatan yang sangat cepat, khususnya ketika cahayanya banyak. Kalau di low light juga masih tergolong cepat sih. Sensor-sensor tergolong komplit, gyroscope ada pastinya, dan sangat responsif. Terus ada NFC juga. Kalau slot micro SD kagak ada ya, tapi untuk internal storage-nya menurutku udah terbilang gede sih, 256 GB. Habis itu kalau LED notif kagak ada ya, tapi di sini kan udah ada screen off clock alias always on display yang juga bisa nampilin icon notif yang masuk. Ini tentu lebih kekinian dan informatif ya. Widget clock-nya juga ada macam-macam dan bisa dipilih sesuai preferensi. Oke, Oppo Find X2 terdapat 4 hal yang paling bikin aku demen sama smartphone ini. Pertama adalah bodinya ya. Ketebalan bodinya yang tipis dengan desain yang bisa dibilang agak umum, tapi ya emang cakep sih penampilannya. Lalu performanya juga begini ya, aku kasih 2 jempol, 4 jempol sama kaki, nggak kelihatan. Dan pada saat video ini dibuat, smartphone yang masuk secara resmi dan pakai chipset Android terkencang Snapdragon 865 ya baru ini kan. Ayo sahabat di sini yang fanboy Snapdragon, kudu nyobain performanya ya. Terus yang ketiga adalah kecepatan ngecas yang super duper ngebut ya, 37 menit untuk mencapai kapasitas baterai 99% dari kondisi 10%. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa.
Yang nggak sabaran untuk cepat-cepat ngecas penuh, maka smartphone ini ya cocok banget buat kamu ya. Mobilitas tinggi, colok bentar langsung ngisi banyak. Dan tak lupa spesifikasi layar yang mewah banget tentu juga menjadi daya tarik penting dari smartphone ini. Untuk harganya yang 15 juta emang mahal ya, tapi kalau ngelihat overall kapabilitasnya menurutku sih ya masih cukup fair enough lah. Ya, emang sih terdapat dua fitur esensial yang absen ya, yang biasanya hadir di smartphone flagship, yaitu kemampuan wireless charging sama water resistant atau waterproof. Tapi kan substitusinya adalah si Oppo Find X2 ini udah support 5G. Jadinya kalau 5G udah hadir di Indonesia bisa langsung dipakai ya. Flagship lain seangkatannya yang masuk secara resmi ke sini kan belum pada bisa. So disitulah benefitnya. Gimana menurut kalian? Yowes, gitu aja for review si Oppo Find X2, sebuah smartphone flagship yang cukup nyenengin juga. Thank you for watching ya, jangan lupa untuk sub channel ini, follow juga IG sama Twitter @bangreview, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.